Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kali ini merupakan laporan rangkuman atau belajar materi D2L.TA untuk chapter 12 yang membahas tentang algoritma optimisasi. Berikut ini adalah outline dari chapter 12. Yang pertama-tama ya merupakan pembahasan tentang introduction, kemudian bakalan disinggung tentang convex set, lalu dibahas gradient descent, kemudian momentum, dan kemudian berbagai tipe optimizer, dan yang terakhir itu ada learning rate scheduler. Kalau untuk sebagai pengenalan, algoritma optimisasi itu penting buat deep learning karena performa algoritmanya itu mempengaruhi efisiensi dari training model, dan almost all optimization problems arising in deep learning are non-convex. Semua optimasi problem dalam deep learning itu sebenarnya non convex, cuman desain dan analisis dari algoritma dalam permasalahan konveksnya itu ternyata telah terbukti instruktif, mungkin intuitif atau apa, saya kurang paham. Jadi intinya berguna lah. Jadi kalau ada permasalahannya memang ternyata non convex, tapi setelah dianalisis berdasarkan properties atau sifat-sifat dari permasalahan convex, dan itu ternyata bisa dibawa ke deep learning. Dan beberapa challenge dari permasalahan optimisasi di deep learning itu ada local minima, saddle points, dan kemudian vanishing gradient. Ini kalau bisa dilihat contoh local minima, kalau misalkan ada kurva loss function seperti ini, dan bisa dilihat kalau misalkan kita mau meminimumkan fungsinya, itu ternyata ada dua titik titik terendah, ada yang lokal minimum dan ada yang global minimum. Kemudian ada istilah saddle point. Saddle point ini ketika turunannya itu sama dengan 0, jadi nggak gerak mana-mana, dia bisa stuck di sini. Kemudian ada istilah vanishing gradient. Kalau misalkan vanishing gradient itu jelasin gimana ya? Gradiasi namanya sih gradient itu vanish, cuman hal itu disebabkan oleh karena contohnya ini saat ada turunan fungsi, misalkan fx sama dengan tan hx. Kalau misalkan turunannya itu kan 1 kurang tan h kuadrat x. Nah, kalau misalkan x-nya itu ternyata dia sangat besar, itu kalau dilihat ini turunannya itu mendekati nilai 0, 1 kurang mendekati nilai 0, dan jadi semakin besar nilainya, semakin kecil nilai turunannya. Dan kalau turunannya itu 0 atau mendekati 0, berarti dia vanish atau menghilang lah, dan itu akan mempengaruhi komputasi sisanya, kayak misalkan back propagasi dan sebagainya. Dan saya lupa, ini antara saya yang lupa masukin atau emang nggak dimasukin ke D2L.TA. Itu ada salah satu dari lawannya vanishing gradient itu ada exploding gradient. Jadi dia itu gradientnya meledak istilahnya, jadi kayak membesar. Itu kalau nggak salah terjadi akibat perkalian matriks yang banyak deh. Mohon maaf kalau saya salah dan agak so tahu. Kemudian masuk ke pembahasan convex set. Optimization problems in deep learning often exhibit some convex properties near local minima, even though they are generally non-convex. Jadi ada sifat-sifat convex di antara, kalau misalkan ada suatu lokal minima nih dalam satu fungsi atau dia ruang fungsi atau apa ya sebutnya ya. Jadi tuh kayak mungkin kalau contoh yang satu dimensi ini ada lokal minima. Nah, mungkin di sekitar lokal minimanya ini untuk 2 dimensi ke atas itu ternyata ada properti atau sifat-sifat dari convex di dekat lokal minima. Jadi mungkin karena ini jadi bisa diaplikasikan analisis convex ke permasalahan non convex. Dan untuk definisinya, a set X in a vector space is convex if untuk semua A dan B dalam himpunan X, garis segmen yang menyambung yang menghubungkan A dan B itu ada di X juga. Jadi kalau bisa dicontoh gambarnya, mungkin kalau yang kurang terlalu paham buat buat matematisnya, jadi itu bacanya misalkan ada himpunan X di suatu ruang vektor. Jadi ruang vektor tuh kayak
mungkin himpunan vektor-vektor. Nah, bisa kita katakan kalau himpunan vektornya itu himpunan X-nya itu dia merupakan konveks, himpunan konveks jika untuk seluruh A dan B di elemen, jika kita ambil titik A dan titik B, maksudnya dua titik yang berbeda di dalam himpunan tersebut, dalam himpunan X tersebut, terus kita bikin garis. Nah, garisnya itu menghubungkan titik A dan B tersebut. Kalau misalkan garisnya itu semuanya tuh ada di X, di elemen tersebut, di himpunan tersebut. Nah, dia itu bisa dikatakan kalau setnya itu himpunan X-nya itu konveks. Kalau dilihat di contoh, jadi kalau misalkan ternyata ini ada yang gambar pertama ada dua titik dan pas ditarik garis ternyata ada yang di luar dari himpunannya dan ini bukan konveks. Kalau misalkan yang ini gambar kedua dia konveks dan gambar ketiga dia juga konveks. Kalau misalkan ambil contoh 2A dan B dalam himpunan, berarti misalkan taruhlah dua titik yang berbeda random misalkan di ujung. Untuk gambar kedua di ujung ke ujung, dia kalau bakal ditarik garis mau kayak gimana pun untuk menghubungkan dua titik tersebut, dia udah pasti bakalan ada di himpunan tersebut. Jadi ini masuk ke konveks. Kemudian untuk permasalahan fungsinya, jika diberikan suatu himpunan X, fungsi pemetaan yang awalnya dari fungsi X tersebut, fungsi pemetaan yang awalnya himpunan nilai inputnya itu berada di himpunan X tersebut menuju bilangan real, itu bisa dikatakan fungsi tersebut konveks jika untuk diambil seluruh dua titik yang ada untuk seluruh dua titik yang berbeda di dalam himpunan tersebut. Misalnya kita ngambil dua titik berbeda nih, ya bisa sama bisa juga beda. Dan untuk semua nilai lambda yang ada di dalam 0 sampai 1, 0 sama dengan 0 sampai dengan 1, maka kita dapatkan persamaan berikut. Jadi lambda kali fungsi X tambah 1 kurang lambda kali F titik keduanya, fungsi dari titik keduanya itu lebih besar daripada fungsi dari nilai lambda X tambah 1 kurang lambda dari titik keduanya. Ini jadi kalau memenuhi persamaan ini buat ngecek kalau suatu fungsi itu merupakan konveks atau enggak. Kemudian ada persoalan Jensen's inequality, ini yang diberikan dari DTL-DTI-nya. Saya agak lupa dia fungsinya di mana. Kalau nggak salah untuk pembuktian deh, atau untuk dibawa ke statistik. Jadi kalau ada memenuhi summation penjumlahan I alpha I kali F X I titik I titik X ke I lah bisa dibilang lebih besar daripada fungsi. Nah, jadi dijumlahinya di dalam dan inequality ini maksudnya mengatakan kalau kita jumlahkan seluruh alpha I dikali fungsi yang mana inputnya itu merupakan nilai X indeks ke I itu lebih besar daripada kalau misalkan kita jumlahkan dulu seluruh nilai alpha dikali X nya, habis itu baru dimasukin ke fungsi. Dan ekspektasi dari X untuk Fx itu lebih besar daripada fungsi dulu dihitung dulu baru dimasukin fungsi, dimana alpha I itu lebih besar sama dengan 0 dan summation I alpha I itu sama dengan 1. Jadi kalau nilai alfanya dijumlahin tuh semuanya hasil 1 dan X itu merupakan random variable. Kemudian untuk properties of convex functions atau sifat-sifat dari fungsi konveks itu pertama-tama lokal minima itu merupakan global minimanya. Kemudian below sets of convex functions are convex. Jadi saya saya agak lupa ya detail, saya kurang paham pokoknya kayak detailnya gimana, detail teknis definisi matematisnya. Cuman kayaknya sih untuk himpunan yang berada atau dikategorikan dari misalkan kalau ada himpunan fungsi konveks, nah mungkin kalau himpunan-himpunan yang merupakan below sets itu mungkin kayak bawahan kali ya, atau mungkin subhimpunan. Mohon maaf saya kurang kalau saya salah. Nah itu subhimpunan atau ininya tuh juga termasuk konveks juga. Kemudian convexity dan turunan kedua itu ada hubungannya dengan sebagai berikut. Kalau misalkan ada twice differentiable, maksudnya diturunkan 2 kali fungsi satu dimensi dari bilangan real ke bilangan real, itu fungsi tersebut merupakan konveks
jika dan hanya jika nilai turunan keduanya itu lebih besar daripada 0. Kalau jika dan hanya jika itu maksudnya jadi kalau misalkan ada twice differentiable functionnya itu convex, udah pasti nilai turunan keduanya itu lebih besar daripada 0. Atau kalau kita punya statement suatu fungsi, kita nggak tahu fungsi apa, dia itu nilai turunan keduanya lebih besar daripada 0. Nah, dia udah pasti convex. Ya, gitu sih. Jadi kebalikan. Kemudian statement berikutnya, for any twice differentiable multidimensional function f itu r dimensi n dimension, di mapping ke r juga, ke real juga. Nah, dia itu convex jika dan hanya jika Hessian-nya itu Hessian keduanya itu saya kurang paham ini lambang apa. Ya, tapi mungkin ini ekstensi dari pernyataan yang pertama sih. Kemudian ada constraint yang perlu diperhatikan dalam bukan diperhatikan gimana ya, mungkin kayak diberikan gitu sih dari D2L.ai-nya. Itu ada istilah Lagrange multiplier. Jadi alpha i itu memastikan kalau ada konstan atau fungsi i x kurang dari sama dengan 0 untuk semua i. Kemudian ada istilah penalti. Jadi daripada kita memenuhi ci x kurang dari sama dengan 0, kita cukup tambahin ai ci x itu sebagai fungsi objektif dari fx-nya. Kemudian ada juga permasalahan proyeksi. Ini kayaknya agak cuma saya agak lupa sih, dan agak bingung juga dia korelasinya di sini tuh gimana. Saya masih belum dapat. Oh, ini saya betulin dulu, kayaknya ini agak rusak, mohon maaf. Oke, nah, oke. Oke. Kemudian masuk ke pembahasan gradient descent. Kayaknya udah dibahas sebelumnya ya. Cuman untuk penjelasan teori lebih detailnya lagi, gradient descent itu dipakai untuk mengurangi nilai dari suatu objective function. Dan kalau ditarik nilainya dari mana itu, jadi misalkan ada fx tambah epsilon sama dengan fx tambah epsilon turunan pertama fungsi x-nya, kemudian tambah epsilon kuadrat. Ini kemudian kalau kita ini misalkan seperti ini. Kalau misalkan kita pakai aproksimasi dari Taylor, kemudian kita ambil epsilon sama dengan min eta f aksen x, itu kita bisa peroleh nilai sebagai berikut. Dan ini untuk ngupdate-nya, ini untuk ngelakuin langkah descent-nya itu pakai x itu sama dengan x nilai x sebelumnya dikurang eta terus turunan dari nilai x-nya. Jadi ini kalau untuk mencapai titik minimumnya ada langkah step-step descent-nya. Kemudian saat proses optimisasi, fungsi objektif yang kita targetin itu dia bisa stuck ke lokal minima. Oleh karena itu eta-nya ini bisa kita kontrol, speed of change istilahnya. Ya sebutannya learning rate kalau kalian udah menyentuh codingannya. Cuman kita harus hati-hati buat kontrol learning rate-nya, karena kalau misalkan kita terlalu kecil nilainya, dia bakalan lama konvergennya ke titik lokal minimanya. Tapi kalau misalkan kita kebesaran, dia bisa bisa chaos, jadi kayak fluktuatif ya bahasanya, jadi kayak lompat nggak jelas kayak gini. Syukur-syukur dia ini konvergen juga ke 0, cuman masalahnya tuh dia bisa meledak. Ini kalau dibaca hati-hati. Kalau misalkan dilihat ini kan awal nilainya 10 nih, harusnya ke 0 kan, ke x sama dengan 0. Tapi kalau dilihat ini misalkan kalau kita startnya 10, dia ini jadi kalau dilihat dari gambarnya bukan dia makin better. Jadi kalau dilihat nilai fungsi x-nya itu sebenarnya dia tuh malah meledak keluar. Jadi aslinya tuh starternya di sini. Starternya tuh di titik x sama dengan 10, kemudian dia malah lompat ke jauhan, kemudian lompat lagi ke jauhan, akhirnya jadi divergen, jadi divergen. Jadi nilainya dia malah meledak. Kemudian untuk notasi multivariate gradient descent itu pakai notasi nabla, dan ini ekstensi dari satu variabel sih. Kemudian kalau untuk dua variabel ini
visualisasinya seperti ini, dia jadi pelan-pelan sampai menuju titik fungsi minimumnya. Nah, kemudian ada metode yang dikembangkan untuk memperbarui atau mengimprove metode gradient descent ini. Dan pertama pembahasannya itu ada adaptive method. Untuk mendapatkan nilai learning rate eta yang benar, sebentar, sudah direkam. Oke. Untuk mendapatkan nilai learning rate eta yang benar itu agak sulit, jadi kita kurang, karena kita nggak bisa nebak-nebak yang benarnya kayak gimana. Cuman kita bisa get right atau kita bisa menghapus nilai etanya dengan catatan kita tuh pakai atau kita mempertimbangkan juga nilai ininya second derivatifnya atau kurvatur ya. Jadi mohon maaf. Nah, jadi kalau misalkan kita pertimbangkan lagi, kita ekspansi lagi nilai ininya. Tadi kan fx tambah x nya cuma sampai yang pertama. Kemudian kalau pakai yang kedua, maksud saya order 2. Nah, bisa kita dapetin nih epsilonnya. Kemudian kalau kita analisis konvergensinya, errornya tuh bakalan decreasing secara kuadratik. Cuman kita nggak bisa yakin kapan. Jadi ada istilahnya tuh ada region. Kalau misalkan titiknya tuh lagi berproses menuju lokal minima, kalau udah mencapai suatu region tertentu, dari persamaan ini mengatakan kalau udah sampai suatu region tertentu, nah dia bakalan errornya tuh bakalan berkurang secara kuadratik. Cuman masalahnya kita nggak punya jaminan kapan titiknya itu dia bisa nyampe ke region tersebut. Dan ini juga membutuhkan fungsi f-nya itu well behave up to higher order derivative. Saya masih kurang paham well behave ini maksudnya gimana. Atau mungkin dibahas tapi saya lupa. Kemudian ada istilah preconditioning. Jadi ini kayaknya saya nggak masukin ininya. Kalau nggak salah ada analisis tentang adaptive method deh, kayak mohon maaf kalau saya salah. Dia itu adaptive method itu dia buruknya itu dia perlu nge-compute Hessian kan, dan Hessian itu turunan keduanya juga dihitung, dan kalau pakai matriksnya itu dia bakalan besar banget daya komputasinya. Jadi ada istilah preconditioning. Jadi daripada ngehitung seluruh matriksnya itu, misalkan ada n kali n, daripada dihitung matriks seluruhnya itu untuk mendapatkan turunan masing-masing, mendingan kita hitung diagonalnya aja. Kemudian ada juga istilah penggunaan gradient search with gradient descent with line search. Jadi kan ada direction yang dikasih oleh turunan gradiennya tuh. Kemudian kita bisa pakai binary search buat nyari nilai optimal etanya yang meminimumkan fungsi objektifnya. Jadi ini ada pros and cons-nya. Saya agak lupa kalau untuk adaptive methodnya itu, kalau nggak salah gara-gara permasalahannya itu dia tuh adaptive method, dia itu berat. Saya agak lupa. Nah ini dia, quite unsurprisingly computing and storing the full Hessian is very expensive. Jadi kita butuh alternatifnya. Nah ini salah satunya pakai preconditioning. Kemudian masuk ke pembahasan stochastic gradient descent. Sebentar, mohon maaf. Oke. Dalam deep learning, objective functionnya itu biasanya dihitung dengan menghitung average dari fungsi loss dari setiap contoh observasi data di trendset. Jadi kalau misalkan kita punya 100 observasi trendsetnya, ya berarti loss dari observasi pertama dihitung lossnya berapa, kemudian prediksi observasi kedua lossnya berapa, dan dapat seluruh lossnya, habis itu baru dirata-ratain, dan itu yang dijadiin fungsi objektifnya.
dan using entire dataset is costly. Jadi big O nya ini jumlah data. Kemudian stochastic gradient descent uses only one observation by sampling an index and then compute. Nah, jadi kalau misalkan kita punya dataset 100, isinya trendset 100 observasi, jadi stochastic gradient descent itu maksudnya kita cukup pakai satu data point. Habis itu baru kita compute kita compute gradiennya, kemudian kita dapatkan errornya, dan ternyata dapat dapat dikatakan kalau stochastic gradient dari ini ngambil satu observasi itu dia merupakan unbiased estimator atau estimator yang tidak bias terhadap gradien keseluruhan. Jadi dia tuh mungkin bisa dikatakan dia bisa merepresentasikan. Kalau kita ngambil cukup satu observasi aja buat ngitung stochastic gradiennya untuk fungsi tersebut, jadi ambil satu observasi itu bisa menjadi estimator yang tidak bias lah untuk seluruh gradiennya, atau misalkan bisa saya katakan kayak bahasanya ya dia mewakili keseluruhan gradien. Cuman path-nya itu is much more noisy and hence can be employed a dynamic learning rate eta. Dan ini ada beberapa pilihan dynamic learning rate-nya berdasarkan time step sih kayaknya. Jadi instead of ya udah fixed misalkan 0,001 buat tiap learning rate-nya tiap step, ya udah pakai dynamic aja. Jadi dia tiap step dia bakalan berubah nilai learning rate-nya. Mungkin tadinya 0,001, berikutnya jadi 0,0001 atau 0,0-nya 3, atau mungkin berikutnya 0-nya 4 dan sebagainya. Nah, kemudian ada teknik lainnya namanya mini batch gradient descent. Kalau permasalahan dari make cuman satu observasi buat ngitung gradient descent-nya itu, dia membutuhkan perhitungan matriks single matrix vektor atau bahkan vektor-vektor multiplikasi yang cukup banyak karena dilakukan berkali-kali. Dan kalau gitu lebih baik computational efisiensinya bisa ditingkatkan dengan cara kita tuh nge-apply mini batch. Jadi instead of misalkan ada 100 observasi dari trendset, instead of kita ngambil satu data point, kita ambil 10 data point atau 20 data point. Jadi kita ambilnya batch gitu, enggak semua tapi enggak satu juga, ya di tengah-tengah lah istilahnya. Nah, kita bisa milih mini batch yang besar, cuman masalahnya after some point ada reduksi dari reduction atau pengurangan dari standar deviasinya itu minimal when compared to the linear increase in computational cost. And in practice, we pick a mini batch that is large enough to offer good computational efficiency while still fitting into the memory of GPU. Yang poin pertama tuh jadinya tuh ada kalanya kalau efisiensinya itu tuh nggak sebanding dengan computational cost-nya. Dan yang kedua ini kita tuh pilih mini batch yang besar, cukup besar, yang bisa naikin efisiensi, computational efisiensi, tapi cukup fit, maksudnya muat ke memori GPU-nya, karena tergantung juga dengan seberapa kuat VRAM atau GPU-nya itu bisa menampung data-datanya. Kemudian ada istilah momentum. Nah, noisy gradients affect the choice of learning rate, dan itu bisa ditangani. Penanganannya sebagai berikut. Jadi mini batch SGD itu bisa nge-accelerate computations dan bisa ngasih nice side effect. Kalau ngerata-ratain gradiennya itu nurunin jumlah variansi. Nah, ada istilah leaky average. Jadi bisa ngambil benefit dari variance reduction lebih dari sekedar nge-averaging grades on mini batch. Jadi masih agak kurang paham juga sih. Kalau misalkan kita ambil beta 0 sampai 1, ini maksudnya lebih dari 0 ya. Jadi nggak 0 dan nggak sama dengan 1, tapi di antara kedua nilai itu. Kita bisa definisikan persamaan berikut. Jadi kayak VT beta VT-1 GT T-1, yang ini dibaca berikut. Kemudian large beta amounts to long range average, whereas small beta amounts to only slight correction. The new gradient replacement no longer points into the direction of steepest descent on a particular instance any longer, but rather in the direction of a weighted average of past gradients.
Mungkin kalau saya bisa jelasinnya tuh kayak misalkan kita ada di satu titik, kemudian dia menuju ke suatu titik tertentu untuk menuju misalkan dapat nih lokal minimanya di mana kedetek kan, karena hasil dari direction dari gradiennya dia turun, dia menuju ke bawah, cuman dia nggak consider satu langkah belakangnya doang. Kalau misalkan ternyata dia tuh udah langkah ke 10 atau langkah ke 20. Nah, jadi kita nggak cuma nge-consider arah gradien saat ngitung di titik tersebut, tapi nge-consider juga arah gradien dari step-step sebelumnya. Yang saya tangkap sih seperti itu sih. Mungkin saya baca dulu. Saya baca ulang lagi maksudnya. Oh iya, jadi beta kuadratnya ini dia itu bakalan memberikan bobot yang cukup berat karena dia nilainya 0 sampai 1, ini berarti bobotnya itu enggak, yang pasti beta kuadrat itu kurang dari beta. Jadi bobot T-1 itu udah pasti lebih lebih besar lah daripada bobot di T-2. Jadi istilahnya kalau misalkan di step ke 10 arahnya kemana, kemudian di step 9 ngomong arahnya udah bener, cuman kayak kan kalau misalkan kita nggak pakai ini, kalau kita langsung misalkan step 10 terus kita cari turunan arahnya kemana, oh ya udah kita turun ke arah situ kan, kita dikurangi nilainya, terus kita update bobot gradient descent. Tapi kalau pakai ini kita consider juga waktu step ke 9, siapa tahu arahnya itu beda. Nah, jadi kita consider juga. Nah, terus di consider juga step ke 8 arahnya ternyata beda juga. Jadi diikutin semua arah yang diberikan oleh masing-masing step itu dipertimbangkan, tapi diberikan bobot. Untuk ngitung di step 10, step 9 itu bobotnya lebih besar. Kemudian step 8 itu bobotnya menurun, step 7 bobotnya menurun dan sebagainya. Itu untuk menentukan arah dari untuk menemukan lokal minimanya. Kemudian ada yang ada disebutkan ill-conditioned problem. Slight change in eta can affect gradient descent massively. Oh, ini cuman lebih ke catatan sih. Kalau kita misalkan contoh ada naikin 0,4 ke 0,6 dikit aja, dia tuh bakalan meledak, yang tadinya convergent malah jadi divergent. Nah, ini tuh bisa di-solve menggunakan metode momentum. Oke, saya agak lupa nih masuknya kemana. VT sama dengan beta VT-1 tambah GT T-1. Oh iya, ini GT ini perhitungan dari gradient descent-nya ini, fungsi turunannya jadi dikasih beta dan sebentar, ini kayaknya ini deh. Oh ya, ini hasil dari updatean bobotnya. Jadi ini kan BT VT-1 tambah GT T-1. Nah, yang tadi saya jelaskan itu tuh istilahnya tuh momentum. Jadi momentum itu mungkin bisa dikatakan dia menentukan arah dari turunnya gradient descent atau arah dari pergerakan gradient descent. Tapi arahnya itu nggak cuma ditentukan oleh pas step tersebut, tapi juga step-step sebelumnya. Mungkin seperti itu sih definisi, kalau mohon maaf kalau saya salah. Kemudian ini apply limit T menuju infinity for VT. Oh, ini analisis infinite. Jadi untuk VT ini kalau misalkan T-nya itu kita menuju infinite, itu kita bisa dapatkan nilainya ternyata itu cukup 1/1 min beta. Nah, kita bisa ngambil step size-nya itu sebagai learning rate dibagi 1 min beta. Karena kan VT-1 kan, VT-1 ini kalau misalkan kita pakein limit T-nya menuju infinite, jadi kalau udah stepnya jauh banget, nah ternyata kalau dianalisis dia itu bisa didapatkan nilai 1/1 min beta. Ya udah, instead of dipakai satu-satu, langsung aja apply, substitusikan nilai ini ke VT-1-nya. Ke VT yang ini, ke VT kan persamaan VT, saya salah. Jadi VT-nya itu sama dengan ya basically eta per 1 min beta. Ya ini nggak sama ya sebenarnya, nge-approximate itu karena T-nya menuju infinite. Jadi VT ini slowly dia bakal menuju atau konvergen ke nilai 1/1 min beta ini. Ya udah, langsung aja mending pakai nilai ini replace ke sini. Jadi
xt itu sama dengan xt min 1 dikurang eta per 1 min beta. Dan ada catatan kalau kita mau ngimplement momentum itu membutuhkan memori yang lebih lah buat nyimpan additional state vector v. Kemudian ada optimisasi algoritma ya ada GRAD dari Ducci et al tahun 2011. Ini dia itu merupakan metode optimisasi yang address permasalahan infrequent features. Jadi kalau misalkan ada input yang inputnya itu dia nggak dense, infrequent, sorry, saya kayak agak salah nih. Possible situation, params for dense features converge quickly compared to params for, iya, jadi kalau inputnya sparse itu ngehandle-nya gimana? Pakai optimisasi ADA-GRAD. Saya agak kalau kurang paham, maksudnya kayaknya sih dia secara implementasi dia itu cuman turunannya dikuadratin turunan sebelumnya, turunan fungsinya. Jadi kalau sini kan dia kan turunan satunya doang, ya udah segitu nilainya. Nah kalau sama ada grad itu dikuadratin. Kemudian ada dua benefit, kita nggak we no longer need to decide just when a gradient is large enough dan it scales automatically with the magnitude of the gradients. Saya kurang paham. Ya pokoknya tinggal dimasukin aja sih kalau mau diimplement pakai code-nya. GT ini turunannya, kemudian turunannya itu dikuadratin, habis itu didapatkan state st-1 tambah GT. Nah kemudian ini langsung dimasukin ke masukin ini ke bawah. Sebentar. Dia dimasukin ke bawah, habis itu dikali GT lagi. And just like in the case of momentum, we need to keep track of an auxiliary variable. Oke, jadi butuh nambah memori lagi lah istilahnya lah buat nyimpen auxiliary variabelnya. Ini mungkin ada bedanya ini kan eta per 1 min beta ya. Ini eta per akar dari st-nya dari sini tambah epsilon. Epsilonnya ini ada in case kalau st-nya itu sama dengan 0. Jadi menjamin kalau ini selalu nilai valid lah. Kemudian dikali turunannya. Jadi istilahnya ini mungkin bisa dibilang ada ya bukan dua kali ngitung ya, gimana ya, kepake dua kali lah buat GT-nya, turunannya itu kepake buat ngitung ST dan juga kepake buat ngitung yang di GT yang di sini. Kemudian ada RMS prop dari Thielemann dan Hinton tahun 2012. Ada grad itu permasalahannya dia ngakumulate squares of the gradient GT into state vector ST yang tadi udah disebutkan. ST keep growing without bound due to lack of normalization. Jadi ST-nya itu dia bisa meningkat terus nilainya tanpa ada bounding pembatasnya. Nah, RMS prop itu mengimplementasikan leaky average to address the problem. Jadi kalau ada bagian ada gradnya disimpan, tapi dipakein metode leaky average dengan nilai epsilonnya sama dengan 10 pangkat min 6 typically and gamma lebih dari 0. Dan the coefficient gamma determines how long the history is when adjusting the per coordinate scale. Saya masih kurang paham coordinate scale maksudnya apa. Ini ya pokoknya intinya dia modifikasi sedikit lah dari ST-nya ini. Jadi ST-nya di keep, kemudian dipakein gamma, terus 1 kurang gamma di persamaan penghitungan ST-nya. Sisanya sama. Iya, sisanya sama. Ini saya lupa nih untuk apa yang bulat titik ini. Tapi kayaknya sama sih. Mungkin code dot product. Saya nggak tahu. Kemudian ada delta dari Saylor tahun 2012. Dia ini merupakan varian lain dari ADA-GRAD. Cuman perbedaannya itu ada di mana fakta di mana it decreases the amount by which the learning rate is adaptive to coordinates. Jadi kayaknya learning rate-nya itu dia bisa adapt ke ini sih, ke koordinatnya sih. Dan ada delta doesn't have learning rate because it uses the amount of change itself as calibration for future change. Jadi seberapa dia istilahnya mungkin kayak automatic ya, nggak perlu learning rate jadinya. Akhirnya pakai variabel yang lain sebagai pengganti learning rate-nya yang menentukan seberapa jauh mungkin titiknya itu harus melompat ke bawah ya, atau atau menuju ke lokal minima. Nah, ada delta pakai 2 state variable. Yang pertama ST buat nyimpen leaky average of the second moment. Oke. Saya agak lupa. Kemudian delta xt itu untuk nyimpen leaky average of the second moment of the change of parameters in the model itself.
Kayak ini tinggal dilihat aja rumusnya, dia agak kompleks ternyata. ST-nya ini di upgrade, cuman ini tadi kan pakai, oh dia pakai notasinya pakai rho kayaknya rho deh bacanya jadi. Pokoknya P Greek ini. Nah, dia itu sebenarnya sama kayak gamma di ada grad, cuman untuk implementasiin GT-nya ini dia yang agak lain karena kan dia XT-nya nih kan XT-1 langsung ke eta dan sebagainya. Dia XT-nya ini sebenarnya XT-1 kurang. Nah, yang ini jadi ada ST dan eta learning rate itu diganti dengan square root dari delta XT-1 tambah epsilon. Nah, delta XT-nya itu dihitung dengan rumus sebagai berikut lagi. Agak kompleks ya. Bukan agak lagi sih, lebih parah. Kemudian ada, ini kayaknya paling populer nih, pasti udah pada pernah lihat lah yang main-main sama deep learning, ada algoritma atau metode Adam. Adam itu nge-combines all the previous techniques. Jadi seluruh keunggulan-keunggulan yang udah dijelaskan sebelumnya ini digabungin sama Adam. Jadinya Adam. Kemudian ada istilah SGD atau stochastic gradient descent. Kemudian diambil metode factorization dan mini batch gradient descent for more efficient computation. Kemudian ada momentum buat nge-aggregate history dari beberapa gradient sebelumnya untuk nge-accelerate konvergensi. Kemudian ada grad, konsepnya itu yang diambil itu per coordinate scaling to allow for computationally efficient preconditioner. Dan RMS prop itu diambil dari decoupled per coordinate scaling from a learning rate adjustment ya, dan variabelnya jadi banyak banget ya. Ini mungkin kalau di tek atau ST-nya itu dia ngambil dari beta 2 kurang beta 2 ST min 1 tambah 1 min beta 2 GT kuadrat itu untuk mengconsider dari ada grad atau ada delta. Kemudian beta 1 VT min 1 tambah 1 min beta 1 GT. Ini kayaknya ngambil dari VT-GT ya. Oh, ini kayaknya cuma nge-apply aja sih. Nge-reapply. Wait, saya yang agak ini, saya masih kurang memahami juga. VT dari sini kayaknya. Oh iya, dari sini nggak sih? Jadi VT-nya kan di compute. Kalau tadi kan ini kan dia di upgrade-nya dari GT ya. Dia jadi GT. Jadi VT masuk ke sini, eta masuk ke eta. Cuman permasalahan ini etanya diganti jadi ST tambah epsilon dan berikutnya lagi diganti-ganti kali GT. Nah, cuman kalau sama Adam ya udah ST-nya dia dapetin, terus VT juga diambil. Jadi dikonsider dua-duanya. Jadi ada dua parameter yang berbeda dan VT ini ya akhirnya punya ininya masing-masing, rumus masing-masing, kemudian dikombine-nya dengan cara G aksen T sama dengan eta V cap T dibagi. Nah, ini dia square root-nya tuh cuman ada di S cap T tambah epsilon. Epsilonnya di luar square root. Kemudian baru ada ngupdate rumusnya itu pakai XT sama dengan XT min 1 min G aksen T. Nah, ternyata ada ditemukan oleh Zahir et al. 2018 kalau Adam itu can fail to converge in convex setting when ST-nya blows up. Jadi kalau ST-nya meledak, nilai ST-nya dia tuh bakalan fail to converge lah. Nah, oleh karena itu kemudian whenever G kuadrat T-nya ini dia itu punya variansi yang besar atau update-nya itu merupakan sparse, maka ST-nya itu dia might forget past values too quickly to replace. Ini GT kuadrat kurang ST min 1 GT kuadrat. Oh, ini perlu di ini dulu nih. Ini GT kuadrat digabungin ke beta 2, habis itu S jadinya kan ST, kalau bisa dibayangin ini jadinya ST min 1 dikurang GT kuadrat dikurung kemudian dikali beta 2 dan ya itu masalahnya di situ. Sebentar, minus kan, minus GT kuadrat. Oke, kayaknya saya agak chaos ya, pokoknya seperti itulah. Oh sorry, iya benar, di rewrite kan ini ada beta 2 ya, jadi digabungin, jadi beta 2 sama dengan kali ST min 1 dikurang GT kuadrat, ya udah itu diganti aja dengan
persamaan ini. Sin ini kalau nggak signum atau apa ya, saya agak lupa. Ini untuk persamaannya mungkin bisa dicari di Google. Kalau nggak salah batas sin deh. Jadi kalau misalkan positif ya plus, kalau minus negatif saya agak lupa. Itu mungkin bisa cari Google. Oh iya, sin function. Dia itu either 1, min 1 atau 0. Oke. Kemudian yang berikutnya yang terakhir ada learning rate scheduler. Jadi something to consider for learning rate. Eta magnitude salah satunya itu kalau misalkan terlalu besar itu bisa diverge yang seperti udah dijelaskan sebelumnya. Kalau misalkan terlalu kecil dia bisa lama converge-nya. Kemudian rate of decay-nya itu important. Ini saya masih kurang paham. O square root T itu saya masih kurang paham. Kemudian inisialisasi. Jadi startnya di mana? Apakah start dari 0,001 atau 0,0001 atau mungkin 0,00001 itu bisa mempengaruhi. Kemudian yang rate of decay kayaknya ini sih etanya itu untuk tiap step itu dia bakalan decay atau berkurang nilainya, cuman nentuin rate-nya itu penting. Kemudian number of parameternya itu bisa number of parameter yang di adjustnya itu diminta ngerujuk ke Ismailov et al 2018, saya masih kurang paham. Nah, ada beberapa metode buat nge-adjust nilai etanya itu. Pertama-tama bisa kita explicitly setting untuk each stepnya itu, misalkan untuk setiap epoch itu berapa learning rate-nya. Mungkin untuk epoch pertama berapa etanya, untuk epoch kedua etanya sama atau ganti dan sebagainya. Atau kita bisa pakai faktor scheduler. Jadi misalkan multiplicative decay ya, ditambahin kali alpha elemen dari 0,1 lebih dari 0 kurang dari 1. Jadi daripada kita setting manual ya udah kita bikin perkalian aja. Jadi manual dia berkurang jadi dia bakalan otomatis berkurangnya sesuai rumus yang kita kasih. Atau mungkin pakai multifaktor scheduler. Jadi ada etanya itu piecewise constant dan dia itu bakal berkurang by a given amount every so often. Ini kayaknya saya per epoch sih agak lupa. Oke, learning rate multifaktor scheduler. Nah, misalkan kalau udah nyentuh waktu kelima itu jadi berapa, waktu ke-10 jadi kayaknya kayak agak explicitly defined gitu deh. Nah, kemudian ada Cosin scheduler. Ini dari Loschilov and Hutter 2016. Ini dia bergantung ke observasi di mana you might not want to decrease the learning rate too drastically in the beginning. Jadi untuk awal-awal kita ngurangin learning rate-nya tapi itu nggak drastis. Nah, ternyata metode Cosin scheduler ini dia bisa membawa improvement performa di bidang computer vision. Jadi ngedefinisinya sebagai berikut. Misalkan ada T, elemen dari 0 sama dengan 0 sampai sama dengan T besar. Cuman untuk kasus T1-nya itu lebih besar daripada batas maksimalnya ini, maka kita setting eta saat T1-nya itu dia itu sama dengan eta waktu T ke T. Jadi misalkan kalau misalkan kita ada eta di waktunya 0 sampai explicitly define-nya T elemen dari 0 sampai 100, T-nya T besar sama dengan 100. Kalau misalkan kita udah step ke 101 atau 102, jadi etanya itu instead of berkurang, di keep atau di fix ke nilai batas maksimalnya ini. Ke eta terbesar, misalkan eta 0 nilainya, eta step ke 0 nilai berapa, eta step 1 nilai berapa, kemudian sampai eta ke step 100 nilainya berapa. Nah, pas sudah eta ke step 101, 102 dan sebagainya, pakai nilai eta saat step ke 100. Kemudian ini formulasinya. Nah, kemudian ada istilah warm up. Ini warm up ini idenya learning rate-nya itu dia nambah dulu. Jadi use warm up period during which the learning rate increases to its initial maximum. Kemudian dia cool down the rate until the end of the optimization process. Jadi naik dulu baru turun. Kayaknya sih yang saya tangkap seperti itu sih. Dan kemudian untuk simplicity bisa dipakai linear increase kalau buat naikinnya. Dan for the rate-nya itu bisa ngeliat ke paper Gottmar et al 2018. They find that a warm up phase limits the amount of divergence of parameters in very deep networks. Jadi untuk network yang sangat dalam ini kayaknya berguna sih, simple gitu. Dan kemudian
Untuk beberapa permasalahan, it is beneficial to warm up the optimizer prior to using large learning rates. Untuk warm up pembahasannya ada di sini. Nah, ini dia. Jadi dia naik dulu secara linear, kemudian baru dia ikut turun ininya apa namanya fungsi lossnya. Fungsi loss lagi. Learning rate-nya dia baru turun. Setelah step sekian, dia baru turun. Tapi pertama-tama dia nembak dulu naik ke atas secara linear. Oke, tadi ada on some problems ya. Oh, ini policies cost and learning rate schedules have been found to work well empirically on some problems. Lastly, on some problems, it is beneficial to warm up the optimizer prior to using large learning rates. Oke, saya ngambil dari situ, saya lupa ininya kenapa. Ya, mungkin untuk chapter 12 itu sekian dari laporan atau presentasi belajar saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.